Lalu apakah Inggris bisa membalas kekalahan dari Kroasia saat Piala Dunia 2018? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam, Mas Radi. Oke, Bung Ropan, kalau kita bisa bilang laga Inggris melawan Kroasia malam nanti adalah remontadanya Inggris harusnya ya. Nah, kira-kira kondisi Piala Dunia 2018 antara Inggris versus Kroasia pada saat itu dan saat ini apakah sama? Jika ada perbedaan, di mana perbedaannya? Saya pikir tidak sama ya, karena sekarang kan sudah ada beberapa pemain baru yang ada di kedua tim ya. Inggris memang masih dengan Harry Kane-nya, sementara Kroasia masih tetap dengan ikon mereka Luka Modric, dan bahkan ini menjadi last dance bagi Luka Modric nantinya di Piala Dunia 2026 ini. Saya pikir sekarang ada perbedaannya karena memang ada misalnya Kroasia dengan Petar Sušić, ya ini pemain muda yang sangat sangat bagus. Ada Martin Baturina dari Como, ini juga pemain yang bagus yang nantinya akan coba untuk bisa membantu bagaimana Luka Modric ingin menyelesaikan Piala Dunia ini dengan sangat baik. Demikian juga dengan di Inggris, karena kita tahu bersama Inggris banyak ada Bukayo Saka, ada Declan Rice, pemain Eberechi Eza yang sangat sangat baik bermain, ada Anderson di sana yang bagus. Jadi memang ada perbedaan di sana. Dan kalau bisa dilihat di sini, Inggris kan terakhir menang setelah mereka kalah di perpanjangan waktu 2-1 di 2018, mereka masih bisa menang di UEFA kemarin 2020 dengan 1-0. Dan materi Inggris lebih unggul dibandingkan dengan Kroasia. Kalau untuk saat ini saya pikir ya, karena walaupun Inggris tidak membawa misalnya Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, tapi tetap mereka menjadi salah satu tim dengan kemewahan yang ada dengan Harry Kane, Jude Bellingham yang ada di sana ya. Kemudian bagaimana Declan Rice dan Bukayo Saka yang pemain-pemain yang bagus yang sedang dalam top perform saat ini dipanggil oleh pelatih mereka Thomas Tuchel. Oke, era Tuchel dan era Gareth Southgate ini sepertinya juga ada perbedaan regenerasi ya. Saat ini regenerasi baru tampak di skuad Three Lions. Tapi bagaimana dengan regenerasi Kroasia? Selain yang Anda sebutkan tadi, ada pemain-pemain muda yang juga mengisi pos-pos tertentu di Kroasia, Bung Ropang. Ya, selain dua Petar Sušić tadi, ya Martin Baturina, Vuskovic juga pemain belakang oke, tapi tetap sosok Modric ini akan menjadi penentu di tengah, karena memang tidak ada sosok seperti dia sebagai pemain yang punya visi yang bagus, pemain yang punya pengalaman yang kuat di sini, dan betul-betul menjadi simbol kekuatan dari atau roh permainan dari Kroasia. Jadi memang di sini akan menjadi perhatian pemain-pemain Inggris untuk coba meredam, mempersempit ruang gerak dari Modric. Nah, untuk itu saya pikir pemain berpengalaman lainnya seperti Ivan Perisic itu akan banyak membantu. Andre Kramaric ya, yang berada di depan pemain Hoffenheim ini. Ada juga Josko Gvardiol, jangan lupa. Ya, Josko Gvardiol itu ada di belakang ya. Betul. Dia akan coba untuk netralisir pemain-pemain belakang. Tapi karena Kroasia tentunya ingin menang melawan Inggris, maka Kramaric dan Ivan Perisic inilah yang akan menjadi tumpuan harapan, dengan berharap bahwa Modric akan mensuplai bola, memberikan passing yang terukur dan presisi ke kedua pemain ini agar gawang Pickford yang ada di Inggris itu bisa jebol. Jadi ini pertandingan yang seru, artinya di babak pertama akan menentukan siapa yang lebih dulu menggetarkan gawang masing-masing. Apakah Inggris atau Kroasia? Kroasia. Meskipun Luka Modric, Andre Kramaric, lalu Ivan Perisic usianya tidak muda lagi ya Bung Ropan ya. Kalau kita lihat Modric kan 40, lalu Ivan Perisic 37 tahun dan Kramaric 34 tahun. Tapi kepemimpinan ketiga orang ini di lapangan tengah, generasi emasnya Kroasia yang masih dibawa lagi oleh Zlatko Dalic ini masih bisa memberikan perlawanan ya sepertinya kepada Inggris ya, Bung Ropan ya. Saya pikir masih bisa ya. Makanya ini sebagai ketiganya boleh saya bilang bukan saja Modric yang menjadi last dance di sini, tapi juga dua pemain tersebut ya, Perisic dan Kramaric. Ya makanya mereka akan berusaha untuk menyelesaikan Piala Dunia dengan nama yang baik, dengan prestasi yang bagus begitu. Nah, ini ada juga Kapten Harry Kane, Kapten The Three Lions timnas Inggris mengatakan ini adalah saat yang tepat untuk Inggris memenangkan turnamen. Anda sepakat bahwa football's coming home lagi ke London? Selalu kan Inggris selalu bahwa football coming home, tetapi tidak pernah datang ke mereka kan. Betul. Bagaimana di Euro juga mereka coba untuk melakukan itu, kalah lawan Italia ya, mereka menjadi tuan rumah ya. Kemudian di Euro lagi kalah lawan Spanyol. Betul. Jadi saya pikir ini hanya slogan yang tentunya harus dibuktikan. Memang inilah generasi terbaik. Ketika Harry Kane lagi bagus, lagi moncer bersama dengan Bayern Munchen, maka ini akan menjadi penentu buat dia. Kalau sampai gagal, Inggris tidak lagi punya
harapan untuk 4 tahun depan nantinya ketika Maroko, Spanyol, dan Portugal menjadi tuan rumah Piala Dunia itu akan sulit bagi Inggris. Dan Harry Kane tentunya tidak akan setajam seperti ini kalau kita melihat dengan seiring usia dia akan bertambah kan, akan sangat paling-paling itu akan berpindah ke Eze atau dengan Bukayo Saka yang ada di sana. Jadi akan banyak mengalami kesulitan ketika mereka gagal untuk mewujudkan impian menjadi juara dunia untuk kedua kali setelah tahun 19 akan datang. Oke, nah Inggris ini kan sebenarnya kalau Anda juga tadi mengatakan masuk ke generasi emas sebenarnya ya. Ada Bukayo Saka, Declan Rice, ada Eberechi Eze, lalu juga pemain-pemain lain seperti yang ada di lini belakang. Meskipun masih ada John Stone di sana, tapi ini masuk dalam generasi emas. Tapi pemilihan pemain yang di bawah Thomas Tuchel juga tidak luput dari kritik karena tidak dibawanya Trent Alexander-Arnold atau Phil Foden, pemain-pemain yang biasanya langganan masuk squad Reliance. Anda punya pendapat soal ini, Bung Ropang? Ya mungkin saja ketika Trent tidak dibawa karena lagi menurun dianggap sama Thomas Tuchel, dia mendapatkan pemain-pemain yang firm seperti James Reece, ya, Reece James dari Chelsea. Ya. Kemudian Mark Guehi yang diambil dari Crystal Palace yang sekarang bermain di City kan, dia bermain dengan John Stones di belakang. Jadi pemain-pemain yang bagus, Ensri Konsa misalnya, pemain Aston Villa yang sedang bermain di Liga Eropa, itu yang diambil oleh Tuchel, bermain dengan determinasi yang tinggi dan pemain-pemain yang siap untuk bisa bersaing di Piala Dunia. Makanya dia tinggalkan. Cole Palmer pemain bagus, Phil Foden pemain bagus, tetapi di saat jelang Piala Dunia mereka dalam performa yang lagi menurun, sehingga yang dibawa oleh Tuchel adalah pemain-pemain yang dalam performa top. Ya ada misalnya Rodgers, ya pemain dari Nottingham Forest juga yang bagus, ya ada Elliot yang dipanggil lagi. Jadi itu pemain-pemain yang diharapkan mereka mendapatkan pick itu di Piala Dunia. Oke, gitu. Tapi ada satu nama juga yang jadi kritikan, katanya kenapa masukin Ivan Toney? Ivan Toney ini kan bermain di Saudi League dan umurnya juga tidak muda lagi. Tidak muda lagi, memang itu menjadi satu perdebatan ya, karena dia dari Liga Arab, tetapi mungkin karena dianggap dia moncer, dia bisa menjadi bagi Harry Kane, begitu. Ya, jadi kan Harry Maguire sebenarnya yang paling dikritik. Betul. Ya, ini berarti pilihan yang paling rasional ya setidaknya saat ini dari Thomas Tuchel untuk squad Three Lions. Nah, terakhir dalam pertanyaan saya terakhir, dalam 2 turnamen Piala Dunia yang lalu, Kroasia ini selalu tembus semifinal, bahkan runner up di 2018. Jauh lebih konsisten sebenarnya daripada Inggris yang penuh dengan talenta. Bagaimana penilaian Anda untuk pertandingan nanti malam kalau begitu? Dan sejauh mana Inggris dan Kroasia akan melaju di Piala Dunia kali ini? Ya, kalau melihat Kroasia yang lalu-lalu itu karena mereka dalam posisi yang bagus. Modric kan dalam posisi usia yang emas ya. Generasi prime-nya ya. Sekarang di 40 dia memang agak lebih lambat dan kondisi Kroasia agak sulit untuk kali ini kalau berbicara. Pertandingan antara dengan Inggris akan sangat menentukan. Karena setelah ini Inggris akan menghadapi Ghana. Inggris akan sulit kalau sampai kalah lawan Kroasia. Posisi mereka bisa aja tersisi kalau lawan Ghana. Jadi pertandingan terakhir mereka lawan Panama. Jadi ini duel yang saya pikir akan sulit selalu dimainkan oleh tim manapun, karena laga awal selalu akan membawa situasi dan kondisi yang tidak baik kepada tim manapun, dan itu sudah terjadi di 2026 ini. Banyak tim-tim unggulan yang mengalami kesulitan dan bahkan ada yang kalah, ada yang ditahan imbang, kecuali tim-tim yang mapan seperti Argentina, Jerman, dan Prancis menunjukkan kehebatan mereka. Spanyol pun ditahan oleh negara satu pulau kecil yang tidak kita tahu selama ini, Cape Verde, dan itu yang membuat sekarang Inggris harus berhati-hati dengan Kroasia, karena Kroasia bukan mungkin akan mengalahkan mereka. Segala sesuatu bisa terjadi di lapangan gitu. Ya, dan Piala Dunia itu dari periode ke periode, dari Piala Dunia ke Piala Dunia selalu ada kejutan begitu ya, Bung Ropan. Betul, ada pasti. Selalu ada kejutan. Baik, jadi waspada dengan timnas Kroasia. Inggris juga tidak boleh memandang sebelah mata. Terima kasih analisisnya yang tajam dari Bung Roni Pangemanan di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi, Bung Ropang. Selamat malam. Selamat, Mas Aldi. Ya.